Seiring makin aktifnya kegiatan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat, usaha mikro kecil menengah atau UMKM memegang peranan penting bagi penopang ekonomi bangsa. UMKM tidak hanya bergantung pada barang dan jasa yang ditawarkan. Sumber daya manusia juga menjadi kunci untuk mengembangkan, mengelola, dan juga membangun usaha. Dalam video ini, kami akan menyelami dua wajah UMKM yang berbeda. Pasar Kodam yang hidup dari ritme kegiatan masyarakat, dan Cafe Ekata yang tumbuh dengan strategi digital dan pelayanan anak muda. Di sisi pertama, sebuah kafe modern menghadirkan pola pengelolaan sumber daya manusia yang terstruktur, adanya pelatihan dan pembagian kerja yang jelas, hingga pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari strategi pemasaran. Sumber daya manusia di kafe tidak hanya dituntut untuk bisa bekerja cepat, tapi juga adaptif dan komunikatif dalam menghadapi pelanggan. Nama saya Yin, saya sebagai waiters di Ekata Eatery. Saya bekerja di Ekata kurang lebih sudah 1 bulan semenjak Ekata dibuka. Jadi Ekata ini masih baru ya? Iya, masih terbilang baru, buka baru 1 bulan yang lalu, Kak. Kalau boleh tahu tugas utamanya Kak Yin di Ekata ini sebagai apa? Tugas saya sebagai waiters yaitu menghandle tamu dari awal datang hingga mereka selesai makan. Terus selanjutnya gimana Kak Yin ini mengetahui standar kerja atau cara kerja yang diharapkan sama Kak Yin? Standar kerjanya sudah ditentukan oleh perusahaan, lalu kita mencontohkannya saat kita bekerja ya sesuai standarnya aja sih. Kalau boleh tahu Kak Yin ini tahu info ada lowongan ini dari mana? Saya tahu info lowongan kerja ini dari IG dan grup-grup dari WA sih, Kak, sebenarnya. Lalu kemarin itu ada yang walk-in interview, saya langsung datang ke sini. Waktu interview tuh ada ditanyain nggak Kak kayak skill apa yang diperlukan atau ada skill khusus yang diperlukan buat keterima kerja? Ada. Pertanyaannya waktu itu sudah berapa lama bekerja di bidang yang ditujukan atau yang diposisikan, dan apa saja skill-skill yang mumpuni di dalam bidang tersebut. Dari pekerjaan apa tugas utamanya Kak ini, adakah pelatihan atau adakah arahan khusus yang dari perusahaan itu untuk meningkatkan dari kemampuan Kak ini sendiri? Sebelum Ekata ini dibuka, kita sempat training dulu beberapa waktu, kurang lebih hampir seminggu 2 mingguan untuk di training lebih dalam lagi dalam pekerjaan yang kita posisikan. Seperti di waiters kita akan di training bagaimana cara untuk menyajikan makanan dengan tamu, bagaimana cara menyambut tamu, bagaimana cara melayani dengan sepenuh hati kepada tamu. Dari Ekata sendiri, pihak Ekata sendiri tuh ada pelatihan rutinnya nggak Kak? Kan udah keterima nih, terus udah training juga. Nah itu selanjutnya ada pelatihan rutinnya untuk pengembangan gitu atau? Kalau pelatihan rutin sih biasanya ada ya, Kak, ya, 1 bulan sekali, kadang 2 minggu sekali untuk kita meningkatkan skill kita dan profesionalitas kita dalam bekerja. Menurut Kak Yin sendiri ada kendala nggak yang jadi tantangan buat yang menghambat kerja Kak Yin? Untuk kendala sih kita nggak ada ya, Kak, karena kita sudah bekerja sesuai SOP yang ada di perusahaan. Jadi kita hampir nggak ada kendala sih, karena sudah sesuai dengan SOP-nya. Dari Kak Yin sendiri pernah nggak ngasih masukan gitu buat pihak Ekata? Kalau masukan sendiri itu saya pernah memberi masukan tentang makanan, platingannya, dan cara penyajian yang tepatnya seperti apa kepada chef, kepada tim kitchennya. Lalu respon pihak Ekatanya sendiri gimana? Responnya dari pihak Ekata sih baik ya, Kak, ya. Mereka sangat terbantu dengan masukan yang saya kasih, kurang lebih seperti itu. Kalau dari Kak Yin sendiri ngerasa pekerjaan ini membantu buat Kak Yin berkembang nggak di kehidupan profesional atau kehidupan sehari-hari Kak Yin? Untuk kehidupan sehari-hari mungkin bisa dibilang iya, karena ini termasuk skill dalam hidup juga, pengalaman dalam hidup juga sih.
Untuk peningkatan SDM itu sangat penting ya, agar kemajuan Risto ini tetap berjalan dengan sebaiknya dan tanpa ada kendala sih. Saya terakhir nih, harapan Kak Iin buat kedepannya gimana ya, buat pekerjaan Kak Iin dan juga buat Ekata. Kalau kedepannya saya harap saya bisa membawa nama Ekata dengan baik dalam hal pelayanan, karena saya sendiri punya nama di sini yang memakai name tag, mungkin bisa membantu memberikan pelayanan yang baik, kurang lebih seperti itu. Para staf menjalani pelatihan yang intensif, baik dalam hal pelayanan pelanggan, penguasaan menu, hingga etika dalam bekerja. Peran kerja yang dibagi pun sangat jelas, ada barista, kasir, waiter, kitchen staff, hingga manajer operasional. Fasilitas kerja di Ekata Eatery pun tergolong lengkap dan terjamin. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman, peralatan kerja yang modern, serta dukungan sistem kasir digital yang terintegrasi membuat operasional menjadi efisien dan transparan. Selain itu, aspek higienitas juga menjadi prioritas. Protokol kebersihan diterapkan secara ketat, baik di dapur maupun di area pelayanan. Dalam ekosistem seperti ini, sumber daya manusia bukan hanya menjadi pekerja, tetapi bagian dari sistem kerja kolaboratif yang menjunjung tinggi profesionalisme, efisiensi, dan inovasi. Sementara itu, di Pasar Kodam, pengelolaan sumber daya manusianya berlangsung secara sederhana dan tradisional. Usaha-usaha mikro di sini umumnya dijalankan oleh individu atau keluarga, tanpa rekrutmen ataupun pelatihan formal. Semua keterampilan yang diperoleh berasal dari pengalaman langsung. Fasilitas di sini juga sangat terbatas. Kebersihan juga bergantung pada kedisiplinan pribadi masing-masing pedagangnya, dan sistem transaksi masih didominasi oleh tunai dengan adopsi digital yang masih sangat minim. Sebagai contoh, studi kasus yang kami ambil ialah UMKM nasi goreng Bahjo, di mana Bahjo sehari-hari berjualan seorang diri dan terkadang dibantu oleh anaknya. Umur Bahjo yang tidak lagi muda juga membuat ia tidak melek teknologi, di mana usaha dari nasi gorengnya baru menerima pembayaran via QRIS atau e-wallet setelah dibantu oleh anaknya. Namun, di balik segala keterbatasan ini, tersimpan kekuatan sosial yang khas. Pedagang di sini saling mengenal, saling membantu, bahkan seringkali menggantikan saat ada yang berhalangan. Gotong royong menjadi tulang punggung keberlangsungan Pasar Kodam. Di sini, sumber daya manusia tidak dinilai dari sertifikasi atau gelarnya, tetapi dari keuletan, kreativitas, dan kemampuan bertahan dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat. Kalau untuk usaha, kita baru 2022. Terus kalau untuk usaha lain kita belum ada, baru ini, baru pertama kali buka. Di Kodam ini berarti Pak. Pasar malam ini. Jadi di sini memang menunya nasi goreng sama mie goreng. Oh. Jadi belum pernah coba ke menu-menu lain gitu ya Pak? Pengennya sebegitu Pak, tapi untuk sementara kita bikin nasi goreng sama mie goreng. Nanti kita pasti akan buka cabang. Amin. Kalau perkembangan usahanya dari mulai tahun 2022 ya Pak awalnya? Ya. Sampai sekarang apa yang beda Pak kira-kira? Atau masih tetap sama atau gimana? Tetap sama, cuma perbedaan kita kalau di sini pas kena hujan kita agak repot. Masalahnya kita lapangan terbuka, kalau pas kena hujan pasti kita tutup. Kalau hujannya bener-bener deras, ya. Kalau Bapak sendiri di sini pernah ada kayak karyawan gitu nggak Pak? Atau orang yang membantu dalam usaha Bapak? Kalau untuk karyawan kita nggak ada, cuma untuk anak yang membantu. Karena anak sudah bisa, jadi kita didik untuk belajar. Oh ikut membantu. Membantu. Benar Mas ya? Benar ya?
atau Kita sudah punya QRIS kita. Iya, ya tes juga tunai ada. tapi kalau saya lihat kan biasanya kalau ada virusnya kan Ada, cuma barcode-nya. ketinggalan di rumah barcode-nya ada. Oh, Di dalam HP ada. tapi Cuma biasanya nanti anak saya pasti ngirimin kalau ketinggalan. oh berarti biasanya kalau yang dari anak bapak ya yang menjalankan, maksudnya yang mulai pembuatan virusnya itu. Kalau untuk pembuatannya kita ada sendiri yang datang yang untuk nawarin, Mbak. Oh, Jadi kita datang terus kita bayar 100.000, dari yang nawarin itu kita dapat mesin yang biru itu loh, yang kayak gini. Oh, GoPay kita berikan GoPay. Jadi langsung kita dipikirkan, begitu mesin jadi kita bayar 100.000. Ya. Banyak yang nawarin dari pihak BRI, pihak BCA untuk turis, tapi sementara yang saya dahuluin itu, makanya yang datang kan dahuluin itu. kalau untuk onlinean gitu Pak, apa udah dipasarin di online juga nih nasi gorengnya? Kalau untuk di online kita nggak bisa, posisinya kita itu di pasar malam. Jadi titiknya untuk mapnya iya, itu maps-nya. sulit pasti. Jadi yang nyari di sini itu bingung. Jadi kita ngandalin biasa aja. Semuanya di situ karena titiknya kita di pasar malam. Jadi atau pas hujan atau kita libur nggak ada. Kesulitannya di situ, dari semua nggak ada yang online di sini. Iya. Berarti kalau hujan gitu sempat libur. Kalau hujannya misal Kalau dari hujannya sore deras gitu. dari sore, Iya. kita tutup. Maksudnya dari pihak pasar malam Padang suruh tutup karena listriknya yang nggak mampu, Mbak. Apalagi kalau Oh, hujan iya. deras kan pengunjung nggak mungkin Juga datang iya, lah. sepi nggak ada. Iya, yang sepi nggak mungkin datang. Kalau untuk tambahan karyawan kita sebenarnya butuh. Tapi kalau untuk saya sendiri untuk saat ini saya belum. Karena apa? Saya punya anak yang sudah menginjak SMA, supaya saya belajari bagaimana orang bekerja apa, gimana biar tahu berpengalaman gitu loh, Mbak. Kalau nanti suatu saat pasti kita butuh. Kalau menurut Bapak sendiri tipe karyawan yang dibutuhin itu yang gimana Pak? Yang istilahnya mahir dalam pemasarannya, pengonlinean gitu, atau kayak sekedar ramah kepada pelanggan, terus kayak paham kalau diajarin gitu-gitu gimana? Kalau gitu kita nggak bisa untuk kita mendidik dari nol, dari awal, dari nggak bisa kita didik, ya kita mencakup semuanya. Itu juga belajar masak, juga belajar meracik bumbu, juga untuk ramah kepada pelayanan, itu semuanya pasti nanti diajarin semuanya. Jadi hal yang penting. Iya, dari nol lah istilahnya. Kalau dari Bapak sendiri ini bisnis makanan yang pertama, bisnis kuliner yang pertama, atau sebelumnya pernah nggak di tempat lain mungkin dengan Kalau Masalah. untuk bisnis kita sebelumnya kita kerja di restoran, Bang. Terus habis itu kalau kunci di rumah juga ada, istri sudah jualan mie ayam. Jadi saya istilahnya ingin belajar untuk berjualan, akhirnya keluar dari restoran, kita jualan sendiri akhirnya. Keluar dari restoran itu sekitar tahun 2020. 2020? Iya. Oh, waktu pandemi COVID. Iya, COVID-nya itu. Pemberdayaan sumber manusia bukan hanya sekedar pelatihan atau peningkatan keterampilan, tetapi tentang membangun kesadaran bahwa manusia adalah aset terpenting dalam sebuah usaha. Baik itu pedagang pasar malam yang bersandar pada ketekunan dan semangat gotong royong, maupun kafe yang mengandalkan inovasi dan manajemen modern. Keduanya menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang kuat akan membawa UMKM yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena pada akhirnya, keberhasilan UMKM bukan hanya ditentukan oleh produk yang dijual, tetapi orang-orang yang menggerakkannya. Sekian dari kami kelompok 3, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.